Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur ataupun memuliakan Sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, keraton, pemandian, petirtaan, gapura, dan sebagainya, disebut dengan istilah candi. Arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Oleh karena itu, membuat sebuah arca tidaklah sesederhana membuat sebuah patung. Seni ukir. Menurut buku Pengetahuan Teknologi Kerajinan Ukir Kayu karya Sudarmono dan Sukijo, seni ukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam, sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah, dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, setiap kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri dan berkembang di Indonesia diketahui keberadaannya lewat prasasti atau batu tertulis. Prasasti-prasasti tersebut tertulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Prasasti merupakan sebuah dokumen atau piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Berikut ini beberapa peninggalan dalam sejarah Islam yang perlu diketahui. Masjid. Masjid yang merupakan tempat beribadah atau rumah tempat bersembayang orang-orang Islam. Pada umumnya masjid-masjid pada awal penyebaran Islam di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus. Ciri khusus tersebut antara lain atap bertingkat dan berbentuk bujur sangkar, ada bangunan serambi, di depan atau di samping terdapat kolam berair, memiliki menara, dan pada umumnya terletak di kota menghadap alun-alun. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab, baik berupa ayat-ayat suci Al-Quran ataupun kata-kata mutiara. Kaligrafi merupakan hiasan yang biasa dijumpai dalam sebuah masjid dan batu nisan. Misalnya, kaligrafi yang terdapat pada nisan Ratu Naharsyah di Aceh, kaligrafi yang terdapat pada nisan Sultan Malik As-Saleh di Aceh. Batu nisan. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Umumnya, dipasang di ujung utara dan selatan jirat. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Contoh makam kuno bercorak Islam, yakni makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Sultan Malik As-Saleh di Pasai Aceh, makam Sultan Mataram di Imogiri, makam Sunan Giri di Giri, makam Sultan Goa dan Talau di Sulawesi Selatan, dan makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Keraton. Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. Pada umumnya, keraton dibangun mengarah ke utara. Bangunan keraton biasanya dikelilingi oleh pagar tembok, parit, atau sungai kecil buatan. Halaman keraton terdiri atas 3 bagian. Bagian paling belakang amat disakralkan dan tidak boleh sembarangan orang memasukinya. Di depan keraton terdapat lapangan luas yang disebut alun-alun. Di tengah halaman itu, biasanya terdapat pohon beringin sebagai lambang raja yang mengayomi rakyatnya. Contoh keraton kesultanan-kesultanan Islam, antara lain Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kanoman di Cirebon, Keraton Surosowan di Banten, Keraton Mangkunegaraan, Keraton Raja Gowa, Keraton Demak, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Seni sastra. Satu di antara bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam adalah seni sastra. Contoh seni sastra, yakni hikayat, babat, suluk, syair, seni ukir dan seni pertunjukan.